Duh, banyak banget nyamuk sih nih. Krisna, kamu kenapa? Di sini kok kayak banyak banget nyamuk, aku takut deh. Apalagi sekarang musim penghujan ya, Oh, takut iya. banget ada nyamuk demam berdarah. Bener banget. Tapi by the way kita udah masuk loh. Iya. Kita sama dulu ya Kita pemirsa sama dulu ya. pemirsa. Halo pemirsa, kembali lagi di Etalase Indonesia. Wah, kebetulan sekali ya Krisna, kali ini kita tidak berdua doang. Kali ini ada Dokter Ismail nih Krisna. Selamat datang dokter. Selamat datang dok. Iya, alhamdulillah nih dokter sudah datang nih. Kebetulan banget tadi kayaknya aku ngerasa lagi banyak banget nyamuk, apalagi sekarang tuh sudah masuk musim penghujan nih dok. Bisa dijelasin nggak sih dok ke para pemirsa di rumah nih, apa itu penyakit demam berdarah atau DBD? Mungkin lebih jelasnya lagi ya. Iya, dari demam artiin dulu ya. Boleh. Dari artinya demam berdarah sendiri adalah DBD ya. DBD itu demam berdarah dengue, itu biasanya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus. Nah ini biasanya secara definisi dulu ya, dari pengertian sendiri DBD itu adalah infeksi virus dengue yang disebabkan atau dengan vektor penyebabnya adalah nyamuk tersebut, seperti itu. Oke, penyebabnya nyamuk jenisnya itu hanya Aedes aegypti saja kah, atau sama tadi Aedes apalagi dok, satu lagi? Atau juga termasuk nyamuk lain seperti malaria, atau memang hanya yang tadi dokter sebutkan saja? Kalau dari DBD sendiri, vektornya atau pembawanya itu memang keluarga dari Aedes. Iya, selain itu tidak. Selain itu tidak ya dok ya, Iya. tapi biasanya nyamuk jenis Aedes ini memang adanya saat musim penghujan saja kah, atau memang di cuaca-cuaca tertentu tuh memang ada dok nyamuk tersebut? Kalau secara garis besar sih nyamuk tersebut pasti ada. Cuman biasanya pada saat penghujan itu perkembangbiakannya sangat cepat. Itu yang biasanya sangat terlihat wabah dari DBD tersebut pada musim hujan, seperti itu. Pantes aja ya dok, biasanya kalau musim hujan ini selalu ada pemeriksaan di rumah per rumah, jentik, di air, Terus karena di memang fogging juga ya. Iya. Karena mungkin memang penyebarannya lebih berkembang biaknya lebih masif ya? cepat gitu ya ketika musim penghujan tadi. Tapi kalau untuk orang-orang yang terkena ataupun orang-orang yang terkena dari DBD ini dok, ini ada apa sih tanda-tanda ataupun gejala-gejalanya? Kalau gejala sendiri yang pertama demam tinggi yang secara drastis atau secara cepat. Biasanya demamnya itu lebih dari 39 derajat Celcius sampai 40 derajat. Sangat-sangat tinggi. Lalu disertai dengan ada sakit kepala, terus ada mual muntah, bisa diare, dan biasanya hasilnya juga adalah pada pegel-pegel badannya, seperti itu. Dan bisa ada lagi mimisan, perdarahan seperti mimisan, lalu ada juga ruam-ruam atau bintik-bintik merah dalam tubuh. Ternyata banyak banget ya tanda-tandanya. Yang paling kelihatan biasanya sih bintik-bintik merah ya dok Iya. ya. Biasanya habis demam tinggi terus langsung bintik-bintik merah nih. Tapi dok, kalau dilihat dari siklus lamanya penyakit DBD ini menyerang pada seseorang ini kan di sekitar 7-14 hari ya dok. Iya. Tapi itu siklusnya tuh seperti apa sih dok sampai di fase penyembuhan? Iya. Kalau dalam DBD itu ada 3 fase ya. Yang pertama fase demam. Fase demam ini biasanya itu demam tinggi, demam hebat yang bisa sampai 40 derajat Celcius. Itu biasanya di hari pertama sampai ke hari ketiga. Ya, lalu ada fase kritis namanya. Fase kritis di sini biasanya demamnya sudah menurun, tapi belum dibilang normal karena biasanya suhunya itu 37 sampai 38 derajat Celcius. Lalu kenapa dibilang kritis? Karena di situ banyak yang ada pasien-pasien yang tidak sanggup untuk melewatinya. Kenapa? Salah satunya bisa bikin kegawatan, itu shock. Itu. Lalu ada namanya fase pemulihan. Fase pemulihan ini biasanya fase di mana dari hari keempat atau hari kelima sampai hari penyembuhan. Setiap orang kan beda-beda ya. Iya, betul. Penyembuhannya ada yang cepat, ada yang agak lama, seperti itu. Mungkin itu tergantung antibodi juga kali ya? Iya. Tadi dokter juga menyebutkan di hari pertama itu bisa 40 derajat, yang 37 derajat aja udah nggak kuat gitu ya panasnya ya dok ya. Apalagi sampai 40 derajat gitu, bahkan sampai ada fase kritisnya. Makanya bisa dibilang DBD ini penyakit yang mematikan juga ya dok ya?
Bisa kalau penanganannya dari awal tidak tepat. Tapi untuk penyakit DBD ini dok, ini apakah menular? Jikalau misalkan menular, ini bagaimana cara penularannya? Cara penularannya yang pertama harus ada vektornya atau ada pembawa dari virus tersebut. Karena virus itu tidak bisa seperti virus-virus lainnya. Dia harus, contohnya harus ada namanya nyamuk Aedes-nya. Aedes-nya itu adalah salah satu vektor atau pembawanya. Jadi ibaratnya kalau nggak ada nyamuk tersebut ya nggak akan menular. Seperti itu. Walaupun kita berdekatan dengan orang yang memang terkena DBD, itu tidak menular walaupun nggak ada vektornya misalkan? Iya. Tidak akan menular. Berarti memang penularannya atau penyebarannya ini benar-benar murni dari nyamuk itu ya dok ya? Iya. Jadi kan ada aja penyakit yang memang penularannya lewat air liur atau saling bersentuhan ya. Berarti ini tidak ada kaitannya sama itu ya dok ya? Tidak Benar-benar pure dari nyamuk nih. Dilihat dari range atau kebanyakan yang menderita penyakit DBD ini kan anak-anak nih dok. Tapi dibanding anak-anak sama orang dewasa yang lebih beresiko terkena penyakit DBD ini mana dok? Anak-anak atau dewasa atau semuanya sama-sama atau beresiko? manula juga ya? Betul. Semuanya bisa beresiko. Ya, cuman memang kenapa kebanyakan anak-anak ya? Salah satunya mungkin faktor dari imunitasnya. Oh iya. Ya, biasanya juga kalau semua anak-anak itu demam sedikit sudah terlihat, demamnya panas. Kalau kita kan kalau demam sedikit kayak biasa saja, padahal demamnya udah tinggi. Betul. Pas diperiksa baru kelihatan tingginya seperti itu. Iya. Dan yang ditakutkan pada anak-anak kalau demam tinggi itu bisa terlihat kejangnya. Itu yang ditakutkan pada anak-anak. Betul. Oh gitu, takut Sampai step juga ya dok ya, Iya. apalagi kalau kejangnya tinggi gitu. Kalau orang dewasa kan harus beberapa hari dulu baru dicek Iya. lab ya, makanya lebih beresiko anak-anak ya dok ya. Oke. Untuk anak-anak mungkin lebih berhati-hati kali ya. Betul sekali, apalagi anak-anak kan sekarang nih musim hujan sukanya main banjir-banjiran, main becek-becekan nih, harus dijaga kebersihannya ya adik-adik yang di rumah ya. Tapi dok, kalau untuk orang yang sudah terkena DBD nih, apakah bisa beresiko kembali terkena DBD atau tidak? Tidak mungkin terkena kembali? Pasti bisa terkena gitu? kembali. Karena DBD sendiri itu ada 4 tipe. Ada DN1 sampai D4. Dan biasanya kalau contohnya kalau kita sudah terkena DBD dengan tipe DN1, itu resikonya lebih tinggi. Untuk komplikasi-komplikasi selanjutnya seperti itu. Oh gitu. Berarti aduh lumayan complicated juga ya. Iya. Demam berdarah ini. Bener, berarti yang harus dibasmi ini si nyamuknya ini ya. Iya. Di saat, apalagi di saat musim penghujan ini nih, kayak kolam-kolam tuh benar-benar harus bersih. Terus kayak sampah-sampah tuh harus segera dibakar atau dimusnahkan, seperti itu pemirsa. Nah, oke nih dok, jika ternyata tidak enak pahit-pahitnya kita terkena penyakit DBD nih dok. Tapi ketika kita perawatan jalan di rumah, apa aja sih dok perawatan-perawatan yang harus kita lakukan ketika kita terkena DBD? Ya, salah satunya kita harus makan yang banyak, artinya dengan nutrisi yang bagus, lalu minum air putih yang paling banyak. Lalu juga kalau lagi kita demam, kita bisa minum obat demam. Sebaliknya kalau keluarga kita juga terkena penyakit itu, kita harus lebih aware, lebih melihat dari dia makannya bagaimana, minumnya bagaimana, terus pengobatannya kayak contohnya dia pusing, kita kasih obat pusing. Seperti itu. Oh ya dok, tapi dok dari penyakit DBD ini bisa pengaruh ke kekurangan darah nggak sih dok? Kan katanya ada yang bilang pengaruh ke trombositnya nih dok. Jadi ini apakah sangat berpengaruh sekali penyakit DBD ini kepada trombosit kita nih, dok? Sangat berpengaruh, apalagi di fase kritis. Fase kritis itu di mana fase demamnya menurun dan trombositnya pun sangat bisa menurun drastis. Itu yang sangat ditakutkan. Oh, berarti sangat berpengaruh ke sel darah merah ya dok. Apa bisa kemungkinan kita sampai ditransfusi darah gitu dok? Bisa. Oh, kalau mungkin sudah parah di fase kritis itu ya? Kalau memang kita sudah dikatakan oleh dokter membutuhkan transfusi seperti itu. Biasanya transfusi tromboplasmanya. Oke, dok, saya pernah mendengar dari masyarakat katanya kalau misalkan air kelapa hijau ini nih bisa mampu meningkatkan trombosit ketika terkena DBD. Apakah benar dok? Sampai saat ini sih saya belum pernah membaca atau belum pernah mendengar dari jurnal-jurnal
kalau air kelapa hijau itu bisa menaikkan trombosit. Sampai saat ini saya belum mendapatkan jurnal tersebut. Tapi kalau untuk buah yang mungkin disarankan ketika misalkan terkena DBD ini apa kira-kira menurut dokter? Buah sih paling banyak ya. Biasanya kan kalau di masyarakat itu kayak buah jambu, jambu merah. Tapi memang jurnal juga nggak terlalu meyakinkan. Banyak yang saya baca-baca juga di jurnal itu tidak meyakinkan bahwa jambu merah itu bisa menaikkan trombosit. Karena trombosit di dalam tubuh kita itu juga bisa menaik sendiri pada saat fase pemulihan. Iya. Tapi kalau makanan-makanan yang mengandung zat besi gitu dok, apakah mempengaruhi penambahan atau penaikan trombosit itu dok? Sampai saat ini sih belum ada ya. Jadi bingung ya. Iya. Itu kita dari faktor eksternalnya nih. Ini kira-kira apa harus makan apa gitu kan? Apalagi kan harus benar-benar istirahat. Gitu. Karena kan Eka tuh pernah dok panas tinggi itu aja. Hemoglobin di tubuhnya yang berkurang aja tuh rasanya udah lemes banget, apalagi trombosit nih dok. Apakah perlu istirahat total agar pemulihan cepat, pemulihan trombositnya cepat itu atau bagaimana nih dok dari faktor eksternalnya? Ya salah satunya adalah penanganan yang awal yang secara tepat. Ya contohnya kalau memang kita demam tinggi lalu ada gejala-gejala khas yang memang biasanya pada DBD ya, salah satunya kan bintik-bintik merah, mimisan, cepat-cepat langsung ke rumah sakit agar penanganannya juga langsung tepat seperti itu. Jangan sampai udah fase parah, fase kritis baru ke rumah sakit. Ya mungkin itu pengobatannya juga harus lebih panjang lagi, lebih berarti intinya kalau misalkan masyarakat menunjukkan tanda-tanda yang tadi disebutkan oleh dokter, ini harus buru-buru dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Betul sekali, apalagi dilihat dari penjelasan dokter tadi bahwa penanganan atau pengobatan dari step by step DBD aja itu udah panjang sekali ya dok ya. Belum di fase-fase yang memang seperti fase kritis yang memang kita harus intens nih pengobatannya langsung. Tapi kalau untuk cara mencegah dari DBD ini gimana sih caranya dok? Mencegahnya mungkin kita pernah ya waktu di SMA, pernah di sekolah itu namanya 3M. Oh iya. Coba diulang lagi, mungkin ada sebagian masyarakat juga yang lupa 3M. 3M yang pertama menguras, menutup, dan mengubur. Itu untuk mencegah dari nyamuknya biar dia berkembang biak. Lalu ada namanya 3M plus. Plusnya itu adalah melindungi tubuh kita dari nyamuk, bisa dengan tidur dengan kelambu, bisa dengan pada saat di kolam kamar mandi kita dikasih ikan-ikan yang makan jentik-jentiknya seperti itu. Jadi flashback ketika sekolah ya. Itu kampanye seperti itu memang inget banget sih waktu zaman kecil ya, apalagi dulu tuh masif banget penyebaran DBD. Itu sangat terdengar sekali. Mungkin ada sebagian masyarakat juga yang lupa dengan tadi diingatkan oleh dokter. Semoga masyarakat juga menerapkan 3M atau 3M plus itu pemirsa. Betul sekali. Oke, terakhir nih dok, kira-kira apa yang ingin dokter sampaikan untuk pemirsa di rumah? Untuk pemirsa di rumah, jaga kesehatannya. Yang pertama yang saat ini sedang musim-musimnya penghujan, yaitu musim-musimnya di mana nyamuk tersebut sangat berkembang biak secara cepat. Kenapa? Salah satunya adalah nyamuk ini berkembang pada saat genangan-genangan air yang bersih. Nah, pada musim hujan ini banyak genang-genangan yang air yang bersih yang membuat jentik-jentiknya itu berkembang menjadi nyamuk yang bisa membuat vektor atau pembawa virus tersebut. Kita bisa membasminya dengan 3M+. Seperti itu. Itu dia pemirsa. Kita harus mulai menerapkan tadi ya 3M+ nih agar kita terhindar dari penyakit DBD. Iya, betul banget. Wah, senang banget hari ini kita sudah bersama Dr. Ismail yang membahas walaupun nggak banyak banget terkait DBD. Semoga di lain waktu kita akan lebih banyak banget ya bahas ini supaya masyarakat juga bisa lebih berhati-hati lagi. Betul, lebih aware terhadap diri sendiri terutamanya ya. Oke, terima kasih banyak dok. Sama-sama, terima kasih kembali. Kita ilmu yang sangat luar biasa sekali ya, apalagi masalah kesehatan ini pasti kan sangat penting juga untuk kita ya. Sangat banget. Tapi ya kan nanti kita akan balik lagi tentunya dengan informasi banyak banget. Tetap di Talas Indonesia pemirsa. Terima kasih dokter.